Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang di podcast Sahabat Religi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, ruang bincang yang tajam, faktual, dan pastinya selalu aktual. Sahabat Religi, ada sebuah pertanyaan besar yang belakangan ini ramai dibicarakan. Mengapa data satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Manokwari tidak muncul pada rilis BPS Kabupaten Manokwari dalam angka tahun 2025 yang dirilis tanggal 28 Februari 2025. Apakah ada kendala teknis atau ada hal lain yang luput dari perhatian publik? Hari ini kita hadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari, Bapak Eka Kristanto SSI, MURP dengan jabatan Pranata Komputer Ahli Muda untuk menjawab pertanyaan besar di kalangan Satuan Pendidikan Kabupaten Manokwari. Tetap bersama kami karena jawaban lengkapnya akan banyak membuka perspektif baru. Ini adalah kabar Kemenak, kami hadir memberi fakta bukan sekedar wacana. Selamat datang di podcast kami, Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa data yang akurat itu sangat penting, Pak ya, karena dari data bukan cuma sekedar angka data, ia adalah arah, ia adalah dasar dari setiap pengambil keputusan dan menjadi penentu masa depan bangsa. Rilis BPS terkait dengan data satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Manokwari tidak muncul dalam Manokwari dalam angka oleh BPS Kabupaten Manokwari. Bagaimana sebenarnya proses pengumpulan data satuan pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama sehingga tidak muncul di rilis BPS Kabupaten Manokwari dalam angka? Kira-kira apakah ada kendala teknis atau ada masalah terkait koordinasi, Pak? Baik, terima kasih atas undangannya. Ya. Sekaligus kami sebagai Badan Pusat Statistik akan melakukan edukasi terkait pelaksanaan kegiatan statistik itu sendiri. Mungkin saya bisa bercerita sedikit terkait publikasi daerah dalam angka ini, Bu. Ya. Jadi publikasi daerah dalam angka ini adapun format isian dari publikasinya itu memuat data-data terkait data statistik dasar ataupun juga data statistik sektoral. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang jenis kegiatan statistik, itu jenis kegiatan statistik itu ada 3, statistik dasar, sektoral, dan statistik khusus. Nah, untuk kegiatan statistik dasar itu ciri-cirinya merupakan kegiatan yang skalanya nasional, angkanya bersifat makro, dan penyelenggaraannya itu ditugaskan oleh BPS, dalam hal ini Badan Pusat Statistik untuk penyelenggaraannya. Nah, sedangkan data terkait data statistik sektoral itu data-data kegiatan yang dikumpulkan oleh baik instansi, kementerian, itu data-data tersebut dikumpulkan guna melaksanakan fungsi dari tugas instansi tersebut. Ya, saya contohkan misalnya Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu harus memiliki data sektoral terkait informasi variabel-variabel kesehatan. Contohnya misalnya data rumah sakit, data tenaga kesehatan, ya, seperti itu. Itulah data-data statistik sektoral. Data-data itu tidak diproduksi oleh BPS, karena data-data tersebut diproduksi oleh sektoral-sektoral tersebut. Ada bagian pendidikan, ada bagian kesehatan, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut statistik sektoral, guna mendukung fungsi mereka di bidang tersebut. Ya, kembali lagi ke publikasi daerah dalam angka. Jadi pada tahun 2019, ya sebelum tahun 2019 itu rilis publikasi daerah dalam angka itu bersamaan dengan pelaksanaan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. Jadi kita harus merilis publikasi daerah dalam angka itu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus sebelum tahun 2019. Namun karena
permintaan dari dari pemerintah daerah itu menginginkan kalau publikasi daerah dalam angka itu bisa rilis lebih cepat di awal tahun guna membantu mereka dalam perencanaan pembangunan daerah pada pelaksanaan Musrenbangda. Nah, karena itu di tahun 2020 kami melakukan rilis 2 kali, itu di bulan Februari sama bulan April. Ya, karena masa transisi, jadi di bulan Februari itu kita melakukan rilis data-data statistik dasar yang sudah diproduksi BPS dan siap rilis. Terus nanti di bulan April baru menyusul data-data dari data sektoral. Nah, nanti setelah di atas tahun 2020 itu semua sudah maju di bulan Februari. Jadi rilisnya sudah setiap tahun di bulan Februari. Oke, terus untuk di daerah sendiri bagaimana? Jadi untuk di daerah sendiri guna memperkuat terkait satu data Indonesia melalui Perpres 39 tahun 2019, Presiden menginstruksikan pengelolaan satu data yang BPS bertindak sebagai pembina data. Nah, di situ untuk penyusunan publikasi daerah dalam angka, di daerah itu sudah ditetapkan beberapa tabel core atau tabel wajib yang harus ada di publikasi daerah dalam angka. Jadi di tingkat kabupaten kota memiliki tabel core sendiri, di tingkat provinsi punya tabel core sendiri. Oke, terus berjalannya waktu, metode pengumpulan datanya juga berubah. Jadi kalau untuk statistik dasar itu sudah langsung dari BPS, nah sedangkan statistik sektoral itu biasanya kami meminta ke dinas-dinas ataupun OPD terkait. Oke. Terus BPS pusat dalam hal ini juga membagi untuk instansi vertikal, contohnya seperti Kementerian Agama, terus data terkait dinas pendidikan itu sudah data yang interoperabilitas. Data yang kami ambil dari instansi pusatnya. Instansi pusatnya. Jadi kenapa itu dijadikan satu pintu? Karena ditemukan beberapa kasus pengumpulan data dari tingkat daerah ketika diakumulasikan itu kan harusnya menggambarkan tingkat provinsi. Kumpulan tingkat provinsi menggambarkan tingkat negara atau Indonesia, angka Indonesia. Nah, kenapa dijadikan satu pintu? Karena biar laporannya itu jadi satu. Jadi jangan sampai ketika jumlah kabupaten dijumlahkan kok berbeda dengan tingkat provinsi. Provinsi punya ini kabupaten 1, 2, 3, 4, 5 dijumlahkan jadi berbeda. Nah, karena itu beberapa data yang sebenarnya sudah dikumpulkan, misalnya contohnya di Kementerian Agama, terus pendidikan dalam hal ini melalui website Dapodiknya. Nah, itu kita tidak mengambil lagi misalnya ke dinas pendidikan. Jadi misalnya data sekolah, data siswa kita nggak mengambil lagi ke dinas pendidikan Kabupaten Manokwari. Kita ngambilnya dari data Dapodik. Nah, kalau untuk Kemenak, data Kemenak seperti RA, madrasah itu EMIS. Kita ambilnya melalui EMIS Kemenak. Jadi kita ambilnya dari EMIS Kemenak. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya dari teman-teman BPS pusat itu menggunakan metode API. Application Program Interface. Jadi sederhananya itu adalah bahasa program untuk saling berinteraksi. Jadi mekanismenya dari BPS pusat itu biasanya akan teknisnya saya kurang paham teman-teman di pusat, apakah biasanya mereka menyurat untuk meminta izin mendapatkan source kode dari database dari EMIS Kemenak. Nah, EMIS Kemenak source kode itu yang nanti dihubungkan dengan websitenya BPS yang Simdasi. Jadi Simdasi itu kumpulan dari data-data statistik dasar dan juga data-data statistik sektoral. Jadi izin, apakah Simdasi itu berarti kan dari lintas sektoral juga masuk di Simdasi itu ya? Siap, dari Kemenak, EMIS, dari Dinas Pendidikan, Dapodik. Ya, izin Pak, saya mungkin agak sedikit bertanya terkait dengan EMIS, karena kebetulan dulu saya di provinsi sebagai pengelola EMIS dari awal pegawai, yang mana kita tahu kalau seperti Bapak sampaikan tadi bahwa di bulan Februari, mulai dari tahun 2000-an itu pendataan di bulan Februari rilisnya mulai di bulan Februari ya.
Kalau kami di EMIS, pendataan semester itu masuk semester genap ya, kalau tidak salah. Iya. Itu dari Januari sampai dengan Juli. Jadi kalau Bapak sampaikan tadi di bulan Februari, kemungkinan kami karena masih mendata seperti itu. Jadi nanti berita acaranya itu biasa di bulan, kami biasa berita acara untuk pendataan semester genap itu nanti di bulan Juni seperti itu biasa. Jadi apakah mungkin ini pengaruh ke situ atau apa? Tapi kalau data berdasarkan data dari tahun lalu, kalau kita ngambil dari database-nya, biasa tuh ada sih. Kalau biasa kita kalau data EMIS, karena kebetulan dulu saya juga pengelola EMIS, jadi saya paham sekali terkait data EMIS. Jadi kami itu kalau data EMIS, izin Pak, saya cuma mungkin jelaskan sedikit terkait dari data EMIS. Kami di Kementerian Agama sekarang dari Dirjen Kristen juga sudah memakai EMIS, begitu juga dengan pendidikan Islam. Jadi data-data di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama sudah ke EMIS gitu. Jadi pendataannya begitu juga dengan pendataan dana BOS. Kami sebelum penyusunan pagu biasa kami diminta untuk berita acara sejumlah siswa berdasarkan data siswa terbaru. Jadi itu EMIS itu pendataannya 2 kali Pak, semester genap dan semester ganjil. Jadi dari Januari sampai Juli, nanti Juli sampai dengan Desember. Kalau Desember itu kita pakai untuk berita acaranya untuk dana BOS di semester itu. Jadi kalau umpama berbicara terkait EMIS berarti data yang di tahun lalu pun secara historinya dia masih ada di EMIS. Tapi kalau di database-nya ya Pak, jadi semester yang sekarang ini itu mereka biasa masih pendataan. Tapi kalau sudah Juli nih biasa sudah ini sudah ada apa? Sudah ya sudah penetapan karena untuk penerima dana BOS di semester depannya. Seperti itu Pak. Ya. Mungkin bercerita sedikit ya terkait kenapa sampai tidak muncul ya. Tidak muncul. Jadi bukan datanya nol. Iya, bukan datanya itu nol. Ada simbol yang kami pakai. Jadi kalau ada penjelasan umum di awal publikasi itu ada, kalau titik 3 itu adalah data tidak tersedia. Oh iya. Jadi bukan berarti datanya tidak ada, nol. bukan nol ya. Beda, artinya beda ya. Beda karena di situ ada beberapa simbol yang kami pakai. Ya. Kalau titik 3 itu berarti data tidak tersedia, bukan berarti datanya nol ya. Ya. Nah, terkait data yang di EMIS Kemenak, nah itu kan prosesnya kan kita harus lihat di Simdasi. Ya. Kami di daerah waktu itu sempat berinisiatif menghubungi teman-teman di provinsi bagaimana ini data RA madrasah ini belum muncul di Simdasi nih. Kita boleh nggak ambil langsung di website? Waktu itu kan masih bisa buka kan? EMIS Kemenak, saya mau lihat Manokwari, ada sekolah, terus waktu itu sama teman-teman di provinsi bilang jangan ambil langsung, itu nanti kalian tunggu saja di Simdasinya, kalau muncul baru diambil dari. Apakah ini terintegrasi EMIS dengan Simdasi? EMIS dan Simdasi seharusnya terintegrasi, tapi biasanya ada cut off-nya Ibu. Ya, jadi, sama kita EMIS juga ada cut off-nya. Saya tidak tahu teman-teman di pusat waktu itu mungkin apakah mungkin ada kendala, mungkin ada pengembangan website EMIS-nya sendiri, mungkin masih. Karena saya lihat belakang ini kayaknya sudah agak berubah tampilannya, apakah servernya ada berubah, mungkin itu pun yang menjadi kendala penarikan datanya, saya belum tahu pasti. Tapi kondisi pada saat bulan Februari itu memang data di Simdasi itu belum muncul, dan kami tidak diperkenankan buat langsung ambil dari di daerah websitenya. Nah, berbeda dengan data-data yang memang belum terintegrasi di kementerian, misalnya di dinas kesehatan atau mungkin data-data di Capil itu ya kita langsung ke OPD tersebut. Oh begitu ya. Kita langsung ke OPD tersebut. Adapun proses verifikasinya sebelum rilis itu biasa juga kita mengundang mereka untuk melaksanakan FGD, Focus Group Discussion, untuk finalisasi datanya itu sih. Nanti ya kalau yang dari Simdasi itu memang kami tidak melakukan ini lagi FGD, langsung ambil dari Simdasi. Oh iya. Jadi begini Pak, ini data sudah dirilis ya, dan kami sudah lihat bahwa data satuan pendidikan yang di bawah Kementerian Agama Kabupaten Manokwari ini, kita lihat kami punya SMTKN, kami punya SMTKN, Madrasah Negeri
ya, madrasah negeri, madrasah swasta, ada pondok pesantren dan jumlah umat ya. Eh, apakah data yang sudah dirilis ini Pak akan berpengaruh gitu ya terhadap apa namanya perencanaan anggaran, atau apakah nanti BPS seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa harusnya mengundang OPD yang bersangkutan, FGD terkait untuk apakah data ini sudah benar-benar valid sebelum dirilis. Apakah itu nanti ada tindak lanjutnya seperti itu, atau karena ini sudah dirilis, atau seperti apa Pak? Jadi kalau tindak lanjutnya paling nanti di tahun-tahun setelahnya baru ada pembaruan datanya. Pembaruan datanya kalau memang nanti di simdasinya muncul, baru kita masukkan informasi data terbaru tersebut. Oh iya, jadi tetap ini dia seperti ini. Iya. Oh iya. Ya. Iya iya. Karena sampai hari kemarin saya cek simdasi memang belum ada ini. Iya, belum yang, muncul ininya. Iya. Ini yang nanti kalau apa ya, kalau kita di satuan pendidikan pastinya bertanya-tanya ya Pak ya, kok kami madrasahnya banyak gitu ya. Apakah ini mungkin bukan cuma Manokwari saja ya, jangan sampai disorong yang provinsi-provinsi besar juga begitu. Karena ini nasional, itu. Nasional dia ngambilnya langsung dari emis data emis Kemenak ya. Kondisinya sama itu di bulan Februari. Berarti kalau dirilis Februari, berarti mereka mungkin, kalau saya seperti saya bilang tadi, saya pernah pengelola emis, mereka memakai data di semester ganjil dari yang Juli sampai Desember, seperti itu kemungkinannya. Ya, kalau memang dia terintegrasi, biasanya pastinya sudah ada, tapi tidak tahu ya, karena itu dengan saya punya keterbatasan. Karena memang di BPS punya apa namanya, punya sistem juga yang namanya simdasi, yang mungkin emis belum terintegrasi dengan simdasi atau seperti apa, kita juga tidak tahu ya. Karena kalau kami punya apa namanya aplikasi yang terintegrasi dengan emis, kami membuka apapun itu dari emis pasti dia langsung support begitu. Itu yang kami mungkin agak sedikit bertanya-tanya, kenapa kok kosong begitu ya. Takutnya nanti dibaca oleh masyarakat bahwa tidak ada madrasah, tidak ada sekolah Kristen di Manokwari, dan juga jumlah umat begitu. Gitu Pak. Mungkin dari diskusi ini juga bisa jadi masukan juga buat kami ya. Buat kami mungkin ada perbaikan terkait yaitu kalau misalnya simdasi tidak muncul, mungkin alternatif lainnya apakah kami boleh mengunjungi ke pemilik data sektoral tersebut. Nanti coba kami akan berdiskusi dengan provinsi. Jadi memang kami biasanya kalau di daerah hanya menunggu instruksi dari atas. Kalau atas bilang jangan ya jangan. Gitu Pak. Jadi ya kami berharap kalau rilis BPS dalam angka cuma setahun sekali ya Pak? Iya, setahun sekali, tapi publikasi yang kami hasilkan sebenarnya kan tidak hanya daerah dalam angka ini. Jadi ada seperti statistik kesejahteraan, terus indeks pembangunan manusia, itu lebih terkait data-data statistik dasar dan analisis yang lebih dalam yang dilakukan oleh BPS. Tapi kalau yang kumpulan dari data statistik dasar, data statistik sektoral itu hanya ada di publikasi yang daerah dalam angka ini. Kalau data pendidikan juga masuk dalam itu ya. Berarti nanti kita tunggu apakah nanti ada pembaharuan atau seperti apa? Mudah-mudahan dari podcast ini bisa jadi masukan untuk BPS. Apakah memang Manokwari dalam angka itu sudah memang tidak bisa dirubah, atau kita tunggu di Manokwari dalam angka di 2026? Mungkin begitu ya Pak. Atau seperti apa? Mungkin kalau pastinya itu memang daerah dalam angka itu akan rilis di tiap tahunnya. Tiap tahunnya akan rilis mengenai sumber datanya. Memang kalau ada sumber data yang relevan yang bisa kami masukkan untuk perbaikan, memang masih bisa kita perbaikan. Cuma ya itu seperti yang tadi sudah saya katakan, Ibu, yang untuk emis Kemenak itu memang kita ambilnya dari simdasi. Dan sampai kemarin saya cek simdasi kami memang data yang RA madrasah untuk masih kosong. Untuk yang tahun 2024 itu masih kosong.
itu ya harusnya memakai database yang di bulan Desember. Oh iya, Ya. mungkin itu. Emis semester ganjil. Iya, saya kurang paham cut off yang diambil teman-teman di BPS pusat sama untuk yang emis Kemenak itu apakah cut off-nya itu yang di bulan Januari atau yang di semester ganjilnya sih? Iya. Kalau zaman Januari ke Juli ya udah masuk semester genap. Sekarang aja kalau saya lihat dari teman-teman emis di provinsi, mereka sekarang lagi BAP berita acara emis. Iya, lagi fixkan data untuk BAP emis. Ini dasar untuk pembayaran dana BOS di semester berikutnya. Jadi kami di emis seperti itu, Pak. Pendataan 2 kali, semester genap dan semester ganjil. Gitu. Itu dasar untuk pembayaran dana BOS, dan biasanya terkait dana BOS juga pun kami mempunyai berita acara tersendiri gitu. Itu makanya banyak yang sempat bertanya-tanya setelah melihat rilis ini. Jadi kami berharap mudah-mudahan dengan podcast ini apakah nanti ke depannya Manokwari dalam angka di 2026 ataukah di 2025 melalui podcast ini, apakah data itu bisa diperbaharui atau apa. Izin Bapak mungkin ini jadi masukan, jadi koreksi untuk kita juga bersama, apakah memang seharusnya data ini, karena ini sangat penting, data sebagai penentu kebijakan dan untuk masa depan. Jadi kiranya data yang tersedia valid, data yang tersedia benar-benar valid dan terpercaya. Seperti itu Pak ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak? Iya, terima kasih atas undangan podcast dari Kemenak Manokwari. Kiranya dari podcast ini bisa sedikit mengedukasi masyarakat bagaimana proses kegiatan statistik itu tidak hanya menjadi ranahnya BPS dalam hal ini, tapi juga menjadi tanggung jawabnya baik itu dinas OPD ataupun pihak sektoral untuk memperkuat data statistik yang peruntukannya untuk evaluasi ataupun perencanaan pembangunan itu sendiri. Iya, karena data itu sangat penting ya Pak ya. Itulah penjelasan dari narasumber kita dari Badan Pusat Statistik Bapak Eka Kristanto yang sudah menjelaskan bahwa di statistik mengambil tarik data dari aplikasi Singdasi ya, yang diambil dari emis juga. Begitu, semoga penjelasan ini membuka wawasan kita semua, terutama untuk para pendidik yang bertanya-tanya kenapa rilis BPS Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama tidak tersedia. Bukan nol ya, bukan nol, karena nol dan tidak tersedia itu hal yang berbeda. Ya. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga di kesempatan lain kita bisa dapat podcast bersama, kita sharing-sharing terkait data. Kami sangat menunggu informasi dari BPS. Jangan lupa terus ikuti episode kami berikutnya. Klik follow, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke teman-teman informasi yang telah kami hadirkan hari ini. Saya Nurbaya Syamsuddin Bahar, Humas Kabupaten Manokwari, dan Bapak Eka Kristanto dari BPS Kabupaten Manokwari. Salam literasi data, salam madrasah bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua.